Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas pendidikan kimia B, mata kuliah kimia anorganik 2, akan mempresentasikan materi dan latihan soal mengenai golongan alkali tanah. Saya Andi Mutmainnah, ditemani oleh 6 rekan saya yang bernama Asfira Asis, Sulfiana, Syahrani Ratul Ramadhani, Reski Amalia, Nur Fadlina, dan Kartono Muhammad. Tak perlu basa-basi lagi, berikut materi dan latihan soal mengenai golongan alkali tanah. Selamat menyimak. Baiklah, sebelum kita masuk ke latihan soal, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dan sifat dari logam alkali. Alkali tanah itu merupakan unsur-unsur yang ada di golongan 2A dalam tabel periodik. Logam-logam alkali tanah tersebar di laut dan bebatuan di dalam bumi. Golongan 2A disebut logam karena memiliki sifat-sifat seperti logam. Sedangkan disebut alkali tanah karena oksida dan hidroksida dalam air bersifat basa atau alkali. Adapun sifat-sifat dari logam alkali tanah yaitu logam alkali tanah ini lebih reaktif dibandingkan dengan logam alkali. Maksudnya, reaktif itu ialah jika direaksikan dengan air akan mengeluarkan panas dan gas yang menjadikannya mudah terbakar. Di mana contohnya dapat kita lihat di video berikut. Bahwa setelah batu tersebut disiram oleh air, apinya tidak padam dan bahkan makin membesar. Itulah contoh dari sifat yang dimiliki oleh alkali tanah. Lalu, alkali tanah juga memiliki sifat-sifat yaitu sebagai penghantar panas dan arus listrik yang baik, mudah membentuk ion-ion positif, serta memiliki kecenderungan teratur daya reduksi yang semakin kuat dari berilium ke barium. Lalu, logam alkali tanah juga memiliki jari-jari atom yang besar dan harga ionisasi yang kecil. Ada 6 macam-macam dari logam alkali tanah, yakni berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Yang pertama, berilium. Berilium merupakan unsur kimia yang memiliki warna abu-abu, ringan tetapi mudah pecah. Berilium termasuk unsur yang beracun. Logam ini digunakan sebagai bahan penguat kemudi pesawat jet. Selain itu, campuran berilium dan tembaga banyak dipakai pada peralatan listrik seperti komponen televisi. Berilium disimbolkan dengan Be dan nomor atom 4 serta titik lebur 1287 derajat Celcius. Yang kedua, magnesium. Magnesium berbentuk padatan yang berwarna abu-abu mengkilap. Unsur ini biasanya digunakan dengan senyawa campuran lain untuk melapisi tungku. Magnesium digunakan karena punya titik didih lele yang cukup tinggi. Selain itu, campuran dalam pasta gigi yang sering kita gunakan juga terdapat magnesium yang berfungsi mengurangi asam yang ada di dalam mulut. Magnesium disimbolkan dengan Mg dan nomor urut 12 serta titik lebur 650 derajat Celcius. Yang ketiga, kalsium. Pasti kita sudah tidak asing lagi mendengar kata kalsium. Yap, betul. Unsur yang banyak terdapat pada susu ini bagi manusia sangat berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Kalsium memiliki ciri putih keperakan. Selain terdapat pada susu, kalsium juga digunakan sebagai campuran untuk membuat gips patah tulang. Kalsium disimbolkan dengan simbol Ca dan nomor atom 20 serta titik lebur 840 derajat Celcius. Yang keempat, strontium. Strontium ditemukan oleh Adair Crawford dan William Cruikshank. Penamaan strontium diambil dari sebuah desa di Skotlandia, yaitu Strontian. Strontium merupakan logam lunak yang berwarna perak kekuningan. Unsur ini sangat reaktif dan membentuk
lapisan oksida yang gelap jika terkena udara. Strontium dulunya digunakan sebagai senyawa karbonat dalam pembuatan kaca televisi yang masih menggunakan tabung sinar katoda. Seiring perkembangan zaman, yang sekarang sudah berupa LED, pengguna strontium menurun cukup drastis. Strontium disimbolkan dengan Sr dengan nomor atom 38 dan titik lebur 777 derajat Celcius. Yang kelima, barium. Barium tidak pernah ditemukan di alam sebagai unsur bebas. Ini karena reaktivitas kimianya yang sangat tinggi. Contoh barium alami yang paling umum ditemui di alam ialah barium sulfat, yang digunakan sebagai obat untuk penderita gangguan pencernaan. Kemudian ada barium karbonat, yang digunakan dalam racun tikus. Barium memiliki warna keperakan dan sifatnya yang lunak. Barium disimbolkan dengan Ca dan nomor atom 56 serta titik lebur 727 derajat Celcius. Yang terakhir, radium. Radium memiliki warna hampir putih bersih, tapi jika sudah teroksidasi dengan udara, warnanya akan berubah menjadi hitam. Radium memiliki tingkat radioaktif yang tinggi. Di bidang kesehatan, radium disuntikkan kepada penderita kanker prostat yang sudah menyebar ke tulangnya. Tadi sudah disebutkan bahwa radium memiliki tingkat radioaktif yang tinggi, maka efek samping yang dialaminya oleh orang-orang yang disuntikkan radium ini pun berbeda-beda, seperti demam, nyeri saat buang air kecil, hingga mengeluarkan tinja yang berwarna hitam atau disertai darah. Radium disimbolkan dengan Ca. Radium disimbolkan dengan Ra dan nomor atom 88 serta titik lebur 700 derajat Celcius. Nah, itu tadi materi pengantar mengenai golongan alkali tanah. Selanjutnya kita akan membahas beberapa soal mengenai golongan alkali tanah itu sendiri. Selamat menyimak. Soal pertama, bunyi pertanyaannya adalah jelaskan mana yang lebih mudah larut dalam air, garam-garam alkali tanah dengan anion di negatif atau dengan ion mononegatif. Teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa pada umumnya garam alkali tanah yang larut dalam air itu adalah garam-garam nitrat dan klorida. Garam-garam nitrat dan klorida ini memiliki anion valensi tunggal atau disebut juga dengan mononegatif. Sedangkan yang sukar larut itu contohnya garam-garam seperti karbonat dan fosfat yang memiliki anion bervalensi ganda atau disebut dengan anion dinegatif. Beberapa anion menunjukkan kecenderungan kelarutan yang cukup mencolok, seperti misalnya garam sulfat yang mempunyai kecenderungan semakin sukar larut dari atas ke bawah dalam golongannya. Jadi teman-teman, yang lebih mudah larut dalam garam-garam alkali tanah adalah anion yang bermuatan negatif atau disebut juga dengan mononegatif seperti Cl-, Br-, I-, dan NO3- dan masih banyak yang lainnya. Hal ini disebabkan karena kelarutan pada suhu 25 derajat Celcius dari beberapa garam-garam alkali tanah itu kelarutannya lebih besar dibandingkan dengan anion dinegatif. Hal ini bisa kita lihat dari data anion mononegatif beserta kelarutannya dan anion dinegatif beserta kelarutannya. Nah, dari data kelarutan di atas sudah jelas bahwa anion mononegatif lebih mudah larut karena kelarutannya lebih besar daripada anion dinegatif. Saya akan menjelaskan salah satu soal latihan golongan alkali tanah, yaitu mengapa ion terhidrat bagi berilium mempunyai formula BiH2O 4 kali 2+, sedangkan bagi magnesium yaitu MgH2O 6 kali 2+. Jika melihat antar keduanya, berilium hanya mengikat sedikit H2O dibandingkan dengan magnesium. Hal ini terjadi karena berilium yang memiliki sifat yang berbeda dengan unsur alkali tanah lainnya. Berilium adalah satu-satunya logam alkali tanah yang sulit bereaksi dengan air.
Hal ini terjadi karena yang pertama yaitu ukuran atomnya yang kecil sehingga kontak antara atom berilium dengan molekul air lebih sedikit. Yang kedua, energi ionisasi berilium yang tinggi, sehingga sulit melepaskan elektron dibandingkan dengan unsur lain di golongan ini. Karena sulit membentuk ion, maka dalam air berilium sulit bereaksi. Meskipun demikian, pada suhu tinggi berilium dapat bereaksi dengan uap air, biasanya sekitar 700 derajat Celcius atau lebih untuk menghasilkan berilium oksida dan hidrogen. Hal ini karena pada suhu tinggi tumbukan antar molekul sangat cepat sehingga memungkinkan adanya reaksi. Soal selanjutnya yaitu, logam magnesium relatif berbeda dari anggota logam alkali tanah di bawahnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi yaitu, pertama, sifat dekomposisi garam kloridanya, di mana magnesium klorida monohidrat terdekomposisi menjadi garam klorida basa pada pemanasan, sedangkan garam terhidrat klorida seperti kalsium, stronsium, dan barium membentuk garam anhidrat pada pemanasan. Menurut persamaan reaksi, MCl2 2H2O menjadi MCl2 tambah 2H2O, di mana M di sini yaitu kalsium, stronsium, dan barium. Dengan reaksi MgCl2 2H2O menjadi MgOHCl ditambah HCl. Yang kedua yaitu, magnesium mudah membentuk senyawa kovalen khususnya dengan senyawa organik berukuran relatif besar. Hal ini berkaitan dengan densitas muatan ion magnesium yang relatif tinggi, 120 km/meter per kubik, bandingkan dengan densitas logam alkali tanah yang ada di bawahnya yang sangat rendah. Misalnya ion kalsium hanya 52 km/meter per kubik. Sebagai contoh, logam magnesium dapat bereaksi dengan senyawa halokarbon atau alkyl halida, misalnya bromoetana dalam pelarut etoksi etana. Atom magnesium menyusup masuk antara atom-atom karbon dan halogen membentuk ikatan kovalen dengan keduanya, dan menghasilkan suatu senyawa organologam yang dikenal dengan pereaksi Grignard. Dengan reaksi, C2H5Br atau ether direaksikan dengan magnesium menjadi C2H5MgBr. Yang ketiga yaitu, magnesium tidak bereaksi dengan air dingin, tetapi lambat dengan air panas. Berbeda dengan logam alkali tanah di bawahnya yang dapat bereaksi dengan air dingin. Hal tersebut dikarenakan magnesium memiliki nomor atom yang rendah, di mana semakin tinggi nomor atom maka akan semakin mudah bereaksi dengan air dalam satu golongannya. Selanjutnya untuk soal 5.8, yaitu mengapa barium dapat membentuk senyawa peroksida, barium dioksida, sedangkan yang lain tidak. Nah, hal tersebut dikarenakan sifat densitas muatan ion barium yang rendah, di mana densitas ini merupakan ukuran kerapatan suatu zat yang dinyatakan banyaknya zat atau massa per satuan volume. Densitas muatan ion barium itu hanya sebesar 23 cm3, sehingga mampu menstabilkan ion-ion yang mudah terpolarisasi seperti dioksida. Saya akan menjawab soal nomor 5.9 yang pertanyaannya yaitu jelaskan kesamaan antara berlium dan aluminium. Jawabannya adalah ada beberapa kesamaan, antara lain yaitu yang pertama di udara. Kedua, logam tersebut membentuk oksida di permukaan logam yang melindungi bagian dalam logam terkena oksidasi lebih lanjut. Kemudian yang kedua yaitu kedua unsur adalah amfoter, membentuk ion positif sekaligus juga membentuk ion negatif jika direaksikan dengan ion hidroksida yang pekat. Kemudian yang ketiga yaitu kedua unsur membentuk karbida Be2C dan Al4C3 yang bisa bereaksi dengan air membentuk metana. Sedangkan di karbida dari unsur lain dalam golongan alkali tanah bereaksi dengan air membentuk etana. Sekian.
Nah, itulah tadi materi dan latihan soal mengenai golongan alkali tanah. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datangnya dari diri kami pribadi. Kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.